Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai aritmatika sosial. Ini video bagian kedua tentang aritmatika yang membahas tentang diskon, bunga, dan pajak. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang diskon. Apa sih diskon itu? Kalian pernah lihat diskon kan di supermarket atau di swalayan? Nah, diskon itu adalah potongan harga. Diskon biasanya sering dituliskan dalam bentuk persen, misalnya diskon 20%, diskon 50%, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih cara mencari besar diskon itu? Diskon itu bisa diperoleh dari persentase diskon dikalikan harga aslinya atau harga awalnya. Lalu, harga setelah diskon berarti harga awal dikurangi besarnya diskon. Nah, ini keterangannya, biar kalian nggak lupa. D itu untuk diskon, D persen itu berarti persentase diskon, HA itu untuk harga awal, HD itu untuk harga setelah terpotong diskon. Oke, langsung saja ya ke contoh soal yang pertama tentang diskon. Hasan membeli sarung untuk ayahnya. Harga yang tertera pada bungkus sarung adalah 120.000. Karena bulan Ramadan, Hasan mendapatkan diskon 15%. Berapa uang yang harus dibayarkan Hasan? Nah, untuk soal penyelesaiannya di sini, contoh satu Pak Andi akan memberi contoh menggunakan tabel. Setelah kalian bisa menggunakan tabel atau menggunakan cara biasa. Nah, yang pertama yang diketahui adalah harga aslinya, yaitu 120.000. Lalu, persentase diskonnya, lalu ditanyakan harga setelah diskonnya. Persentase diskon sebesar 15%. Dan untuk mencari harga diskon, kita harus tahu diskonnya itu berapa. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, diskon itu sama dengan D persen dikalikan harga awal. Berarti 15/100 dikalikan 120.000. Di sini 0,2-nya kita coret, di sini juga sama, kita coret, lalu tinggal 15 dikalikan 100 kali 1.200. Hasilnya 18.000. Jadi diskonnya atau potongan harganya 18.000. Yang semula harganya 120.000 dikurangi 18.000. Diperoleh hasilnya adalah 102.000. Jadi harganya Hasan itu harus membayar sebesar 102.000. Yang semula 120, karena mendapatkan potongan 15%, maka dia cukup membayar 102.000 rupiah. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang contoh yang kedua untuk diskon juga. Di sini soalnya seperti ini. Pak Ali membeli sebuah kulkas yang telah didiskon dengan harga 3.600.000. Jika harga kulkas sebelum diskon adalah 4.500.000, berapa persen diskon yang didapatkan oleh Pak Ali? Jadi 3.600 ini harga setelah terpotong diskonnya. Harga aslinya 4.500.000. Persentase diskonnya berapa? Nah, kita mengerjakan menggunakan tabel lagi nih. Yang diketahui adalah harga diskonnya, yaitu 3.600.000. Lalu, harga awalnya adalah 4.500.000 ya. Harga awal di sini 4.500.000. Kita pengen cari persentase diskon. Nah, rumus persentase diskon itu adalah diskonnya berapa rupiah, diperkan harga aslinya, dikalikan 100%. Nah, berarti langkah pertama kita harus cari tahu dulu diskonnya berapa rupiah. Karena harga awalnya itu 4.500.000 dan harga setelah diskon itu 3.600.000, maka potongan harganya adalah sebesar 900.000. Jadi kita kurangkan dari harga awal dan harga setelah diskon ya. Nah, maka kita bisa mencari persentase diskonnya. Diskonnya 900.000, harga awalnya 4.500.000, kita kalikan. Lalu kita sederhanakan, di sini ada 900.000, nolnya 5. Di sini ada nolnya 5 juga, kita coret nolnya semuanya. Di sini kita coret juga nolnya 5. Tinggal 9 sama 45 nih. 9 kita bagi 9, 45 kita bagi 9. 9 bagi 9, 1. 45 dibagi 5, dapatnya 45 dibagi 9, dapatnya 5. Maka 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20%. Jadi, persentase diskon yang diperoleh Pak Ali adalah 20%. Oke? Itu tentang diskon. Next, berikutnya adalah tentang bunga. Di sini yang dibicarakan itu bunga pinjaman atau bunga tabungan ya. Nah, bunga itu bisa diperoleh dari mana?
Bunga itu bisa diperoleh dengan persentase bunga dikalikan N. N itu lama menabung, dikalikan M itu adalah modal awalnya. T itu total tabungan atau total pinjaman itu sama dengan bunga ditambah modal awal. Nah, ini keterangannya. B untuk bunga, N itu lama menabung atau lama meminjam, B persen itu persentase bunga, M itu modal awal, T itu totalnya. Oke, sekarang kita ke contoh ya. Contoh yang ketiga tentang bunga. Jika menabung sebesar 10 juta di Bank ABC dengan bunga 6% per tahun, berapa bunga yang diterima Cika setelah 2,5 tahun? Nah, di sini kita harus mencari bunga kan, rumusnya ini B persen kali N kali M. Nah, kita nggak pakai tabel untuk yang ketiga, kalian bisa milih ya. M-nya 10 juta, tabungan awalnya 10 juta. Lalu persentase bunganya adalah 6% per tahun. Lalu, N-nya lama menabungnya adalah 2,5 tahun. Ditanyakan bunganya berapa? Nah, kita jawab bunga sama dengan B persen kalikan N kalikan M. Kita substitusikan ya. B persennya 6%, berarti 6 per 100. N-nya 2,5 tahun. Karena di sini bunganya sudah per tahun, berarti dia tetap tidak perlu diubah ya. Bunganya 2 per tahun, terus waktunya 2,5 tahun. Satuannya sama, dikalikan 10 juta. Nah, kita coret nolnya 2. Ini juga kita coret nolnya 2, berarti dikalikan nih. 6 dikalikan 2,5 dikalikan 100.000 ya. Karena nolnya hilang 2. Total akhirnya adalah 1.500.000. Jadi, bunga yang diterima Cika adalah 1.500.000. Oke, sekarang contoh yang keempat. Tentang bunga juga. Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 15 juta dengan bunga 16% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung Pak Adi jika akan meminjam selama 3 bulan. Nah, ini kan bunganya per tahun, tapi minjamnya 3 bulan. Satuannya beda nanti ya. Nah, rumusnya sama, B persen kali N kali M. Nah, diketahuinya apa? Modal awalnya 15 juta. Lalu B persennya 16% per tahun. Dan N-nya itu selama 3 bulan. Yang ditanya bunganya itu berapa yang ditanggung? Jawab, caranya bunganya B persen kali N kali M ya. 16% berarti 16 per 100. Di sini, karena 3 bulan, maka dibuat 3 per 12. 12 dari mana? Karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Lalu dikalikan 15 juta ya. Oke, kita sederhanakan nih. Ada 0, nolnya 2, kita coret. Artinya sama-sama dibagi 100 ya. Ini juga coret nolnya 2. Lalu ada 12 sama 3. Masing-masing bisa bagi 3. Dapat 1 dan bawah dapat 4. Ada 4 sama 16. Masing-masing bisa kita coret bagi 4. 1 bagi 4 dapat 4. Nah, kita kalikan. 4 dikalikan 150.000. Hasilnya adalah 600.000. Jadi, bunga yang ditanggung Pak Adi selama 3 bulan itu 600.000. Jadi, kalau Pak Adi minjemnya 15 juta selama 3 bulan, maka Pak Adi mengembalikannya itu sebesar 15.600.000. Nah, itu adalah konsep bunga, pinjaman, dan bunga tabungan. Materi terakhir tentang pajak nih. Apa itu pajak? Istilah ekonominya, pajak itu retribusi wajib dari rakyat untuk negara. Nah, pajak itu ada dua. Yang pertama PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang kedua pajak penghasilan. Pajak pertambahan nilai itu berarti nilai barangnya semakin bertambah karena ada retribusi yang harus kita bayarkan ke negara. Kalau penghasilan berarti penghasilan kita dikurangi pajak untuk diberikan kepada negara. Nah, bagaimana cara menghitung pajak? Secara sederhana, pajak itu bisa dihitung dengan persentase pajaknya berapa dikalikan HA. HA itu adalah nilai awalnya. Maka harga setelah dipajak itu berapa? Berarti harga awal ditambah pajak. Ini HA ya. Nah, HA itu berarti harga awal, HP itu berarti harga setelah dikenai pajak. Oke, lanjut ke contoh nomor 5 tentang pajak nih. Pak Iqbal menjual laptop baru dengan harga 4 juta tanpa pajak. Laptop tersebut diberi oleh Pak Rauf dengan harga pertambahan nilai PPN tadi kan 10%. Tentukan uang yang harus dibayarkan oleh Pak Rauf termasuk pajaknya. Oke, langsung. Kita rumusnya tulis dulu nih biar nggak lupa. Pajak sama dengan P% kalikan harga awalnya.
Harga setelah pajak berarti harga awal ditambah pajak. Diketahui dulu nih, harga awalnya 4 juta, lalu persentase pajaknya 10%. Maka yang ditanyakan adalah harga setelah dikenai pajak. Kita hitung dulu nih, pajaknya berapa? Pajaknya kan 10%, berarti 10 per 100, dikalikan 4 juta, kita bisa coret masing-masing dibagi 100, tinggal 10 dikalikan ini. 10 dikalikan 40.000, jadinya 400.000. Jadi, harga setelah kena pajak adalah 4 juta ditambah 400.000 sama dengan 4.400.000. Jadi, uang yang harus dibayarkan Pak Iqbal adalah Pak Rauf maksudnya. Pak Rauf, salah ini ya. Ini Pak Rauf, tapi nominalnya benar, 4.400.000. Karena harganya 4 juta, pajaknya 10%. 10% dari 4 juta adalah 400.000. Oke, itu penjelasan tentang pajak, bunga, dan diskon. Sekarang, agar kalian lebih paham, silahkan berlatih di rumah. Ini ada 2 soal untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.